Ada teman-teman kita yang baru bergabung belakangan. Ada juga yang mungkin hari ini hari pertama. Belum mengenal isim kembar, belum mengenal isim kembar ikal, dan belum mengenal isim kembar ikat. Tapi tidak apa-apa, kita kenal yang ini dulu ya. Nanti ibu-ibu kita nanti ada tanya jawab, kita ada diskusi. Sekarang terutama buat para peserta yang baru bergabung ya. Tanda bahwa dua susunan isim ini adalah kata majemuk, kita lihatnya ke isim yang kedua. Yang kedua ini ada alif lam dan ada kasrah di akhirnya. Ini sudah tanda-tanda itu kata majemuk. Tapi belum tentu. Kita lihat lagi nanti isim yang pertama ya. Isim yang pertama ini isim juga ya. Nanti akan kita lengkapi dengan kata depan. Jadi ini kasroh yang di akhir, bunyi i yang di akhir, dan alif lam ini menandakan bahwa susunan dua isim ini adalah kata majemuk. Kita lihat ya, isim pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, huruf terakhir berbunyi a, ya. Yang tadi berbunyi u, ashabul jannah bunyi u. Sekarang berbunyinya A, isim yang pertama. Hammalata, A bunyinya. Isim yang kedua ada alif lam, kelihatan ya. Huruf terakhir berbunyi I, ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi kata majemuk. Karena ada alif lam dan harakat terakhir berbunyi I atau kasrah. Lihat lagi contoh dulu satu lagi. Sudurin nas. Kira-kira ini kata majemuk apa tidak? Paling kurang 50% memenuhi kata majemuk atau tidak? Pertama ada alif lam ya di kata kedua. Ini udah tanda-tanda kata majemuk. Yang kedua, huruf terakhir berbunyi I, harakat kasrah. Ini tanda-tanda kata majemuk. Kita lihat isim yang pertama, ada alif lam atau tidak? Ada tanwin atau tidak? Kalau tidak, kemungkinan besar adalah kata majemuk. Ya. Kalau isim yang pertama ini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, kemungkinan besar ini kata majemuk. Untuk memastikannya nanti kita tambahkan dengan kata depan. Isim pertama suduri, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Huruf terakhir berbunyi I, harakat kasroh. Jadi isim yang pertama ini huruf terakhirnya bisa berbunyi I, bisa berbunyi A, bisa berbunyi U, tidak masalah. Ya, untuk isim yang pertama. Tapi isim yang kedua wajib berbunyi I di akhirnya. Wajib harakat kasroh di akhirnya. Dia ada alif lam dan huruf terakhir wajib berharakat kasrah. Itu syarat kata majemuk ya. Nah, jadi di sini dua-duanya I, suduri sama an-nasi ini adalah kata majemuk. Tinggalkan dulu artinya belakangan. Kita lihat bentuk-bentuknya aja dulu kan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau baca Quran bisa lihat di dalam Al-Quran. Yang ada alif lam, terus harokatnya terakhir I misalkan. Wah, ini kira-kira kata majemuk atau bukan? Kita lihat kata-kata sebelumnya. Kalau tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, wah ini kata majemuk. Kalau ada alif lam, harakat akhirnya sama berarti ikal. Isim kembar ada alif lam. Ya, jelas ya perbedaannya. Kita lihat sekarang. Ashabun nar, ashabul jannati. Hammalatal hatabi. Sudurin nasi. Ini ketiganya ini, ketiga susunan ini namanya kata majemuk karena sama-sama ada alif lam dan baris yang terakhir, harakat yang terakhir bunyinya I. Ini kata majemuk karena isim yang pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, baik ashabu, hammalata atau suduri. Ini adalah isim pertama, bentuknya boleh berbeda-beda. Boleh berbunyi U, boleh berbunyi A, boleh berbunyi I. Jadi dalam kata majemuk, isim pertama bebas.
Boleh U, boleh A, boleh I. Kalau isim kembar harus sama dengan isim yang kedua. Kalau kata majemuk boleh berbeda. Yang penting yang kedua huruf terakhir berbunyi I, ya. Jadi bentuk susunan dua isim ini disebut kata majemuk. Dalam bahasa Arabnya disebut idhofah. Ya, bagi yang sudah belajar bahasa Arab, kita sekarang belajar pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah memahami. Nanti kalau sudah sampai ke tingkat 3, ke level 3, kita pakai bahasa Arab semua. Sekarang pakai bahasa Indonesia dulu supaya nyambung dengan bahasa kita. Jadi ini kata majemuk, tiga-tiganya ini adalah susunan kata majemuk. Walaupun huruf akhir pada setiap kata yang pertama berbeda-beda bunyinya, ada U, ada A, ada I. Yang wajib adalah isim yang kedua bunyi terakhir harus I. Ya, huruf terakhir harus berbunyi I dan ada alif lam. Ini pelajaran kita untuk kata majemuk sekarang. Ya, ini pelajaran secara umum dulu. Lanjut kita ashabul jannati. Lagi hammalatal hatabi, sudurin nasi, tiga-tiganya ini adalah kata majemuk, ya. Bentuk kata majemuk atau idhofah. Dari mana kita tahu? Alif lam di isim yang kedua. Ya, di isim yang kedua ada alif lam. Apalagi tandanya? Huruf terakhir bunyinya I di isim yang kedua. Al-jannati, al-hatabi, an-nasi. Ini adalah wajib bagi kata majemuk, baris akhirnya, harakat akhirnya berbunyi I atau kasr. Jelas ya? Kemudian kita lanjut dulu, ashabul jannati menerjemah kata majemuk. Bagaimana caranya menerjemah kata majemuk? Kalau kemarin, kalau kita ketemu isim kembar, sama-sama ada alif lam, dua kata ini sama-sama ada alif lam, atau dua-duanya sama-sama ada tanwin, menerjemahkannya sisipkan yang di antara dua kata tersebut. Sedangkan ashabul jannati, kata majemuk, cara menerjemahkannya adalah tidak menyisipkan apapun. Kita lihat tuh ashabul jannati, buktikan dulu bahwa ini kata majemuk, baru kita terjemahkan. Ada al betul dan ada kasroh di akhir. Berarti ini betul kata majemuk, baru kita bisa menerjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Tanpa sisipan apapun. Jadi langsung ashabu al-jannati artinya penduduk surga. Ashabu al-jannati penduduk surga. Tidak ada sisipan yang di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita mengartikan ashabul jannati penduduk yang surga, kitanya juga nggak paham, ya kan? Jadi yang betul adalah penduduk surga tanpa sisipan apapun. Kita lanjut contoh yang kedua, hammalatal hatabi. Kita ulang lagi, apakah ini kata majemuk? Kita harus cari bukti dari kata yang kedua aja dulu, ya kan? Kata yang kedua ada alif lam. Ada apa lagi? Ada kasrah di akhir hurufnya. Berarti ini kata majemuk. Lihat lagi kata sebelumnya. Kata sebelumnya betul, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Berarti dia adalah kata majemuk. Mengartikannya langsung saja, tanpa sisipan apapun. Tanpa yang di tengah-tengah dua kata tersebut. Jadi, hammalatal hatabi artinya pembawa kayu bakar. Langsung. Bukan pembawa yang kayu bakar. Salah. Kalau ditambahkan yang di tengahnya, justru kita tidak paham. Jadi kita langsung menerjemahkan pembawa kayu bakar. Langsung ya. Setelah itu kita masih ada contoh satu lagi, sudurin nas. Kita lihat lagi apakah ini kata majemuk. Kita lihat dulu lah di isim yang kedua, ya kan? Isim yang kedua, pertamanya ada alif lam. Dan huruf yang terakhir harakatnya kasrah. Berarti ini tanda-tanda kata majemuk.
Kalau isim yang pertama ada alif lam juga, berarti bukan kata majemuk. Kalau isim yang pertama ada tanwin, berarti bukan kata majemuk. Nah, isim yang pertama tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Maka baru kita katakan ini kata majemuk. Bagaimana menerjemahkannya? Sudurin nas, tanpa sisipan apapun, yaitu langsung sudur artinya dada, anas artinya manusia, jadi terjemahnya dada manusia. Sudurin nas, dada manusia tanpa ada sisipan kata apapun. Kalau kita terjemahkan pakai yang dada yang manusia, kita semakin tidak paham. Tapi kalau kita terjemahkan dada manusia, artinya adalah dada manusia, kita mengerti. Ya. Kita lanjut, langsung latihan. Ya, ini waktunya singkat. Udah boleh dibuka speakernya, co-host. Raise hand yang mau ikut latihan. Dalam surat An-Nas ini manakah yang kata majemuk? Sebutkan. Silakan. Tunggu, raise hand dulu Bu ya. Raise hand dulu, nanti saya panggil ya. Yang sudah raise hand baru kita panggil biar tertib ya. Yang raise hand langsung buka speakernya, setelah berbicara tutup lagi ya, supaya kita tertib, yang mengikuti juga jadi paham ya. Sekarang dari surat An-Nas ini ada 6 ayat ya, surat An-Nas. Ya, kita minta yang raise hand pertama ini Pak Erman. Wah, Pak Erman ini semangat nih, luar biasa. Tadi Pak Erman juga baca Qurannya menyejukkan sekali ya Pak Erman. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan semua santri baca Qurannya baik ya. Kemudian ketika membacanya itu masuk ke hati. Sangat sejuk. Ya, silakan Pak Erman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama birabbin nas. Birabbin nas. Kenapa Pak Erman bilang ini kata majemuk? Isimnya yang kata kedua itu ada alif lam dan huruf terakhir kasrah. Masya Allah. Isim yang pertama? Isim pertama tidak tahu, belum tahu. Isim pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kalau dia ada alif lam berarti dia isim kembar ya kan? Ya. Jadi dia tidak sama bentuknya. Masya Allah, kita nggak usah tahu artinya dulu. Sekarang kita tahu bentuknya aja dulu. Nanti kan kita untuk mengetahui arti kita kan harus buka kamus ya. Sekarang tanda-tandanya aja dulu. Selanjutnya Ibu Adrianti. Silakan dibuka speakernya Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Malikin nas. Malikin nas, iya betul sekali. Malikin nas, Ibu bisa jelaskan kenapa Ibu bilang ini? Kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua ada alif lam dan bersama huruf akhirnya kasroh. Masya Allah, nanti kalau lagi baca Al-Quran ketemu begini, tahu Bu itu kata majemuk? Insya Allah, insya Allah. Ya, setiap membaca baris-baris Al-Quran tandain Bu, yang ada alif lam dan kasrah di akhirnya, lihat isim sebelumnya, ada tanwin, ada alif lam atau tidak, berarti itu kata majemuk. Lanjut dengan Ibu Herlina Ilyas. Silakan Ibu dibuka speakernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudurin nas. Sudurin nas. Masih jauh Bu, masih jauh. Kita baru ayat kedua tadi. Oh, ayat kedua. Ilahin nas. Yang dekat dulu Bu. Ilahin nas. Ilahin nas, betul. Ilahin nas. Kenapa Ibu bilang ini kata majemuk? Kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, sedangkan kata kedua ada alif lam dan berhakat huruf akhirnya berhakat kasrah. Masya Allah, Allah yiftah alaik. Gak ada keraguan kan Bu ya untuk mengatakan susunan dua isim itu kata majemuk? Insya Allah ketemu kata-kata apapun dalam Al-Quran nanti sudah mengerti itu kata majemuk. Ibu-ibu yang berbicara videonya dibuka ya. Selanjutnya Yanis ya, dibuka videonya ya Ibu.
Ya, Oh Bapak, maaf Iya. Bapak, karena ini baru muncul ini Pak Yanis nih, welcome Iya, Pak, Bu. ahlan wa sahlan. Gitu dong Pak, ikut aktif kayak Pak Herman, Pak Marwan, dan lain-lain. Silakan Bapak. Berikutnya mungkin Sudurinas, Bu. Yang dekat dulu Pak. Setelah Ilahinas masih ada ayat keempat, ayat kelima, baru ayat keenam. Ketiga itu Minsari Al-Waswasi itu kayaknya satu isim aja ya, Bu ya. Yang mana Pak? Yang ayat ke Ayat keempat ya. Apa ayatnya Pak? Ilahinas itu majmuk. Ilahinas sudah selesai. Sekarang yang selanjutnya. Oh, selanjutnya lagi Iwaswi Sufi Sudurinas. Yang sebelumnya Bapak bisa temukan di ayat 4. Ayat 4 Minsaril Waswas. Oh ya, Waswasil Khannas. Waswasil Tapi Khannas. ada alif lam di ayat isim pertamanya. Kalau waswasil khannas kan isim pertamanya ada alif lam, isim Iya, keduanya berarti- ada alif lam. Berarti bukan kata majmuk ya, Bu? Bukan, waswasil khannas bukan kata majemuk kan? Syaratnya Iya. kata majemuk yang pertama nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Iya, betul. Lewat ya, berarti ayat keempat lewat. Berarti ayat kelima ya, Bu, Sudurinas. Sudurinas Pak ya. Ya nggak Iya. apa-apa Pak. Ayat keempat. Baik Sudurinas. Lanjut. Bapak terangin deh Pak Sudurinas ini kenapa Bapak bilang ini kata majemuk? Halo Pak Yanis, iya di unmute Pak. Kenapa Sudurinas ini Bapak bilang kata majemuk? Karena isim keduanya ada alif lam, harakat terakhirnya kasroh. Isim yang pertama, Isim pertama nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Masya Allah ya, ini betul ini kata majemuk. Tapi di ayat keempat masih ada. Silakan lanjut dulu Bu Sasrawasih. Di ayat keempat Ibu bisa temukan kata majemuk. Min syarril waswasi. Min syarril waswasi. Waswasi, syarril waswasi. Syarril waswasi ya, lihat ya. Oh, Syarril Min waswasi. syarril Kenapa Ibu waswasi. bilang ini syarril waswasi kata majemuk? Isim pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Isim kedua ada alif lam dan harokat terakhir kasroh. Masya Allah, mantap ya Bu ya. Nggak ada ragu-ragu ya Bu. Pak Yanis, Iya, perhatikan Pak alhamdulillah. Yanis. Jadi di ayat keempat ada Pak kata majemuk, yaitu syarril waswasi. Ya, dicatat ya, syarril waswasi termasuk kata majemuk. Karena isim pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Dan isim kedua ada alif lam dan baris terakhirnya kasrah. Selanjutnya Ibu Endang. Yang raise hand, Bu Endang silakan. Dibuka videonya Ibu. Selanjutnya Ibu. Ya, Sama jemuk lagi. minal jinnati. Minal jinnati. Nggak ada. Itu yang belum belajar ya. Ibu kapan masuk mulai bergabung Bu? Sudah agak lama Ustazah. Udah agak lama, berarti Ibu udah belajar kata depan dong. Iya. Ya? Ya lupa Ustazah. Afwan. Lupa ya? Nggak apa-apa. Kita belajar lagi untuk mengingatkan semua. Kalau ada yang satu lupa, berarti yang lain kan bisa ikut ingat ya. Minal jinnati ini tidak termasuk kata majemuk. Siapa bisa terangkan? Raise hand yang bisa menerangkan minal jinnati ini bukan kata majemuk. Minal jinnati itu susunan kata Siapa? depan. Sebentar, sebutkan nama siapa? Pak Marwan. Pak Marwan, terangkan Pak Marwan kenapa minal jinnati ini bukan kata majemuk. Ya, minal jinnati itu, min itu adalah kata depan. Kemudian al jannati adalah isim dengan alif lam. Harokat huruf terakhirnya kasroh. Semua
isim yang didahului oleh kata-kata kelompok dari huruf kata depan itu semuanya kasroh huruf akhirnya. Kata depan itu ada 8. Min, ila, an, ala, fi, bi, lika. Iya, jadi yang baru bergabung, kalau yang sudah lama bergabung mestinya tahu ya, min ini bukan isim. Minal jinnati, minnya bukan isim, karena dia termasuk kata yang 8, yaitu termasuk kata depan. Nah, itu pelajarannya setelah ini, besok nanti ya. Ini pengecualian, yang 8 itu, kalau ada yang 8, min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, itu adalah kata depan, bukan isim. Jadi dalam bahasa Arab namanya huruf. Ya, jadi ada pengecualian 8. Kenapa 8 ini suka ngegangguin ya? Gangguin kata majemuk, karena sama-sama akhirannya i, sama-sama akhirannya wajib kasrah. Tapi dia kan cuma ada 8, kita bisa ingat. Yang 8 itu berarti bukan isim. Sehingga ini bukan kita katakan kata majemuk ya. Ini merupakan susunan kata depan. Tadi ada Bunda Tati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tadi hanya ingin kembali ke ayat 4 bahwa di sana juga ada kata depan. Jadi minnya tidak terbawa. Jadi yang menjadi isimnya adalah sari, waswas. Jadi minnya itu karena kata depan, jadi dia tidak terbawa. Itu yang saya lihat tadi. Nah, jadi kita nggak mempermasalahkan minnya karena minnya nggak langsung ke alif lam ya. Betul. Minnya terpisah dari sarril waswasi. Jadi kan jadi kita pelajari sekarang kan 2 isim ya yang berdekatan. Sarril waswasi dia berdekatan, minnya jauh sebelumnya. Ya. Jadi bukan min yang mempengaruhi waswasi tapi syarrinya. Ya. Karena min ini mewajibkan kasroh juga di akhir. Nah ini kadang-kadang kan bikin rancu dengan kata majemuk. Ya, karena itu kita pelajari sendiri ada 8 yang bukan isim. Berarti bukan kata majemuk. Itu merupakan kata depan. Ya ini ada Ibu Rani. Silakan Ibu Rani. Iya, kayaknya udah habis Ustazah. Udah ya, tadi sudah habis ya. Tapi ini belum dikeluarin, ini tadi sudurin nas ya. Ibu bisa jelaskan sudurin nas? Sudurin nas kata isim yang keduanya ada alif lam dan berharakat kasroh, dan isim pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Masya Allah, Allah ifta'alaikum jami'an ya. Udah mantap insya Allah. Namanya kata majemuk seperti ini. Kata majemuk, isim kedua ada alif lam, baris terakhirnya kasroh. Isim pertamanya tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Ya ini jelas di surat An-Nas. Coba lihat dulu, perhatikan ke sini. Al-waswasil khannas. Apakah ini kata majemuk? Saya minta Bapak Syahril Ali ya, Pak Syahril. Apa al-waswasil khannas ini kata majemuk atau bukan? Bukan. Nah. Kenapa? Apa kalau bukan kata majemuk berarti apa? Ini isim kembar ya. Isim kembar. Ya. Dengan tanda apa? Dengan alif lam. Isim kembar dengan tanda alif lam. Jadi ini bukan kata majemuk karena isim yang pertamanya ada alif lam kan? Ya. Kalau kata majemuk isim pertamanya nggak boleh ada alif lam. Tidak boleh ada tanwin. Di sini ada alif lam. Berarti ini bukan kata majemuk. Berarti sama kan? Al-waswasi sama dengan al-khannas, sama-sama ada alif lam. Huruf terakhir sama-sama berbaris i, berbunyi i. Jadi ini namanya apa? Ikal. Ya. Isim kembar ada alif lam. Mengartikannya gimana? Ditambahkan yang diantaranya. Isipkan yang di antara kedua kata. Kalau
Kata majemuk menerjemahkannya seperti apa? Tidak ada pertambahan kata sisipan. Tidak ada sisipan apa-apa. Jelas ya untuk kata majemuk dan ikal. Masih ada satu lagi, al-jinnati wan nas. Ini bentuknya sama-sama ini. Siapa yang resen? Siapa yang mau jawab ini? Al-jinnati wan nas ini kata majemuk atau bukan? Ada Pak Fatrial, silakan Pak Fatrial. Ya Ustazah. Al-jinnati wan nas ini kata majemuk atau bukan? Bukan. Kenapa? Yang jelas di antara kedua kata itu ada dipisahkan oleh waw. Wah. Nah, jadi kan salah satu syaratnya isim kembar dengan tanda alif lam itu tidak ada huruf mengantaranya kedua isim tersebut. Ya, jadi ini ini kata majemuk atau bukan? Bukan, karena ada urat tengahnya. Iya, karena isim pertama ada alif lam, itu udah jelas bukan kata majemuk. Ya. Ini isim kembar atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada waw di tengahnya. Karena ada wa di tengah-tengahnya. Perhatikan sekali lagi, al-jinnati wan nas bukan kata majemuk karena awalnya ada al. Isim yang pertamanya ada al, berarti bukan kata majemuk. Yang kedua, apakah susunan ini ikal, isim kembar ada alif lam? Juga bukan. Kenapa? Karena ada wa di tengah-tengahnya. Wa itu kan artinya dan. Ya, jadi al-jinnati wan nasi ini bukan isim kembar, bukan isim kembar, bukan juga kata majemuk. Jelas perbedaan antara isim kembar dengan kata majemuk, dan juga bukan isim kembar dan bukan isim kata majemuk. Silakan bertanya untuk 3 bentuk ini. Iya Pak Herman, silakan. Dibuka dulu speakernya Pak Herman. Pertanyaan saya, Saudara. Tadi kan kriteria itu kata majemuk itu yang pertama kan isim, yang keduanya kasrah itu huruf yang terakhir dan alif lam. Dan tadi seperti ayat 6 yang ada kata depan sebelumnya salah satu kriterianya. Yang saya tanya itu apakah selain apakah isim kedua yang kasrah tadi, yang baris keduanya baris bawah, ada di sebelumnya ada kata-kata lain selain isim dan kata depan, untuk menentukan gunanya untuk memastikan apakah kata yang sebelumnya isim atau tidak itu. Yang isim ada alif lam dan huruf terakhirnya berharakat kasrah berbunyi i, itu hanya ada 2. Kata majemuk atau susunan kata depan. Selain itu tidak ada. Jadi berarti pilihan cuma ada 2 itu ya, Ustaz? Cuma ada 2 itu. Nah, jadi berarti kalau tidak ada kata depan sudah pasti isim yang pertama. Nah, Allah ifta'alik. Jadi kalau tidak ada yang 8 itu berarti sudah kata majemuk. Baru jelas sudah. Kalau selama ini saya masih bingung menentukan kata yang pertama itu isim itu kenapa kok dikatakan isim, karena kita belum tahu arti, belum tahu apa-apa. Jadi dengan ada sekarang penjelasan ini saya sudah mengerti. Udah mantap Pak ya. Jadi ya emang kita dampingi ini dengan mengenalkan kata depan, tapi sesudah ini ya. Tapi dengan cukup dengan isim pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin itu sudah bisa sebenarnya. Tapi rancu dengan kata depan. Makanya kata depan kita tambahkan. Belum membahas tentang kata depan, sekedar tambahan untuk membedakan antara kata depan dengan susunan antara kata majemuk dengan susunan kata depan.
Jadi pilihannya ada dua itu aja, Ustazah. Jadi kata depan atau isim gitu aja kan, nggak ada yang kata lain. Kata depan atau kata majemuk, Pak? Enggak, maksudnya kata yang mendahulunya itu kata depan atau isim kan gitu. Iya, cuma kata depan dan isim. Ada isim ya. Terima kasih. Cuma itu yang membuat dia harus, mewajibkan dia harus berbaris kasrah di akhirnya. Ya. Ya, silakan, masih ada yang bertanya tentang ini, kata majemuk? Ya, Bunda. Pak Saril udah. Iya, dengan siapa? Saril. Saya. Ya, dengan Pak Syahril Ali. Ya. Sebentar, Pak. Saya tanya yang soal tadi yang ini, yang sebentar, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Maaf, Pak, tadi lagi ini. Silakan lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Saya tanya tadi kan kata majemuk ini kan yang isim pertama kan tanpa alif lam. Itu yang ilahi nas itu gimana tuh? Udah. Kan ada ilahi ini kan enggak ada alif sama lam, ini bukan alif lam ini. Ini huruf asal. Oh gitu. Bukan alif lam. Alif lam itu kan untuk menandakan, kalau dalam bahasa Arab ma'rifah, untuk menandakan sesuatu, kata-kata tertentu gitu. Ini alif sama lam ini adalah asal katanya. Kalau alif lam misalkan di An-Nas, Al-Waswas, Al-Khannas, ini alif lam tambahan. Kalau alif lam di ilahi, ini kata-kata dasar itu sendiri. Asal katanya ada alif dan lam. Oh iya. Makasih, Mbak. Jelas ya? Baik. Silakan Pak Marwan waktu itu nih mau bertanya tentang kata majemuk. Silakan yang lain yang masih ragu-ragu tentang kata majemuk. Saya Ustazah. Iya, silakan Ibu Yusnimar. Dibuka videonya ya, Bu. Ya, Ustazah. Saya mau bertanya, katanya syarat-syarat kata majemuk tadi, kata pertama tanpa alif lam, harakatnya tanpa tanwin, huruf keduanya pakai alif lam, harakat terakhirnya kasroh. Ya. Bagaimana dengan subhanallahi, itu termasuk kata majemuk, Ustazah? Subhanallahi, ya kan? Subhanallahi, ya. Ibu lihat, isim kedua ada alif lam, barisnya kasroh, terakhir lahi, Allahi. Iya kan? Berarti berarti itu kata majemuk atau bukan? Iya, kalau dengan syarat-syaratnya itu termasuk kata majemuk. Nah iya, berarti kata majemuk dianya kan memenuhi syarat. Ada alif lam, ada kasroh di akhirnya. Kemudian subhana itu kata depan atau bukan? Termasuk yang 8 itu atau bukan? Tidak, Ustazah. Tidak, berarti dia kata majemuk, ya? Iya, terima kasih Ustazah. Ya, silakan yang lain bertanya tentang kata majemuk. Ada Ibu Herlina Ilyas. Iya, saya bertanya. Jadi gantian sekarang Bu Herlina dulu. Iya, silakan Bu Herlina. Jadi untuk syaratnya kan memang kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian untuk syarat kedua ini berakhiran kasrah, cuman wajib alif lam tuh ininya, yang kata keduanya wajib. Nah, ini pelajaran kita kan tentang wajib alif lam ya, Bu ya, punya makna tamlik. Ya kan? Iya. Nanti ada yang nggak wajib alif lam, artinya lain lagi. Oh iya. Ya, jadi kita belajar yang general dulu, ya. Kita belajar yang general yang semuanya yang artinya pemilikan. Tamlik, lit tamlik. Nanti itu lit taksis. Jadi saya nggak kenalkan semua sekaligus, Bu. Bingung. Jadi semua pelajaran saya pretelin atu-atu dulu. Ya, makasih Ustazah. Supaya fokus ke sini, nanti ketika kita ketemu kayak kemarin ya. Kan kemarin ikal, isim kembar ada alif lam, ya kan? Menerjemahkannya pakai yang di tengah-tengah. Ketika kita ketemu sayhatan wahidatan, itu kan ikal juga, ya kan? Sama-sama ada tanwin.
Tapi menerjemahkannya tidak mungkin diterjemahkan teriakan atau pekikan yang satu. Iya. Kenapa tidak bisa? Karena dia punya kaedah sendiri untuk urusan bilangan. Oh iya. Urusan angka punya kaedah sendiri. Tidak mau ikut kepada kaedah umum yang ini. Nah, jadi itu saya nggak perkenalkan langsung karena nanti malah bingung dengan yang itu. Tapi setelah dikuasai yang umum ini, nanti ada yang khusus, jadi bisa menempatkannya. Ya. Jadi dikuasai dulu yang ini ya. Ya. Makasih Ustazah. Iya, pokoknya fokus ke yang sini dulu. Silakan yang lain. Ibu apa tadi? Ibu Adrianti. Silakan Ibu. Baik Ustazah, mau bertanya, mohon diulangi Ustazah. Apabila kata yang pertamanya ada huruf yang 8 tadi, terus bagaimana kita menentukan itu ada pengaruh dari kata yang 8 itu Bunda? Terus kan kalau tidak ada pengaruh dari kata yang 8 artinya isim gitu ya tadi Bunda? Mohon dijelasin lagi Bunda, makasih. Ya. Jadi kata yang 8 itu mempengaruhi harakat terakhir dari isim sesudahnya. Isim sesudah kata yang 8 itu wajib kasroh. Sama dengan kata majemuk wajib kasroh juga. Nah, bedanya isim yang 8, kata yang 8 itu namanya huruf, itu sudah pasti. Tidak berubah-ubah ya, dan dia cuma 8. Selain itu berarti isim. Kalau bukan isim, nggak mungkin isim yang sesudahnya berbaris kasroh. Karena hanya ada isim yang berbaris kasroh sebelumnya kata depan atau sebelumnya isim juga. Kalau sebelumnya kata kerja, tidak mungkin sesudahnya itu kasroh. Jelas ya? Jadi kenapa isim yang kedua itu kasroh? Karena dipengaruhi oleh kata depan. Kata depan yang mewajibkan dia kasroh. Atau kata pertama dalam susunan kata majemuk yang mewajibkan dia jadi kasroh. Tadi Ibu lihat contohnya ashabul jannah, ammalatal hatab, sudurin nas. Kata yang pertama ashabu, ammalata, suduri. Kata yang pertama ada yang u, ada yang a, ada yang i. Nggak masalah untuk kata yang pertama yang nggak ada alif lam, yang nggak ada tanwin. Tapi untuk kata yang kedua wajib kasrah. Ashabul jannati, ti, ammalatal hatabi, bi. Sudurin nasi, si. Yang mewajibkan berbunyi i itu adalah kata-kata pertama yang tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin itu. Iya. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Nah, untuk yang ini kita lanjut. Ya. Saya bertanya sedikit Bu, boleh? Ya, dengan Ibu apa? Nuri. Ya, silakan Bu Nuri. Saya seperti itu diterangkan kalau ada kata depan berarti bukan kata majemuk. Lalu misalnya itu birob binas, binya bukan kata depan ya Bu. Iya, jadi bi ini kata depan ya, bi ini kata depan, dia mewajibkan Rabbi. Mewajibkan Rabbi berbaris i, berharakat kasrah. Bi inilah yang mewajibkan, bi yang pertama ini mewajibkan Rabbi berbaris kasrah. Itu ya si bocor si Ilga ya. Host tolong dibantu ya di mute ya, yang tidak bertanya di mute supaya tidak bocor nih suara, jangan ada suara lain yang masuk. Sekali lagi Ibu ya, bi ini kan termasuk kata depan yang 8 itu. Dia kan mewajibkan kata yang sesudahnya berharakat kasrah. Jadi bi yang pertama ini mewajibkan Rabbi berharakat kasrah. Kemudian Rabbi ini mewajibkan an-nasi berbaris kasrah juga. Makanya bacanya menjadi bi rabbin nasi. Bi yang pertama ini sebelum an-nas diwajibkan oleh bi yang kata depan.
An-nasi barisnya kasroh diwajibkan oleh Robbi karena dia kata majemuk. Jadi di sini tidak ikut ketentuan yang itu, yang 8 kata, yang kalau ada kata 8 itu berarti itu bukan kata majemuk gitu. Ini termasuk Bu mengikuti aturan. Jadi yang B ini kalau kita nggak pakai Bu ya, kita nggak ikutkan B yang pertama ini Rabbinas, sebenarnya Rabbinas ini aja yang kata majemuk. B yang pertama ini bukan termasuk kata majemuk. B yang pertama ini kata depan. Iya. Jadi bukan bi Rabbi. Bi Rabbi ini udah 2 kata, bi dan Rabbi. Jadi yang menjadi kata majemuk adalah Rabbinas. Bi yang pertama nggak masuk. Jadi bi yang pertama itu dipisah ya Bu ya? Iya, sebenarnya dia terpisah ya. Ya. Bi yang pertamanya bi kata depan, dia mewajibkan Rabbi berharakat kasrah. B-nya tidak kita ikutkan, langsung Rabbinas menjadi kata majemuk. Siapa yang mewajibkan an-nasi ini kasrah adalah Rabbi, isim yang tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Agak masih tadi soalnya bingung, kan dulu diterangkan kalau ada kata-kata bi ala itu berarti bukan kata, ada di depannya ada kata itu, berarti itu bukan kata majemuk, yang itu agak rancu di situ. Iya. Baik, ini langsung saya masukin karena saya pikir kan ibu-ibu udah pada ngerti ini ya. Kemarin kan ini terakhir nih saya masukin bi Rabbinas dan B-nya nggak dimasukin sini. Jadi ini ada 3 kata di sini Bu. Bi sendiri, Rabbi sendiri, Nas sendiri. Bi disambungkan dengan Rabbi menjadi susunan kata depan. Udah sendiri ya kan? Rabbi disambungkan dengan Nas menjadi kata majemuk. Jadi ada 2 penggal di sini. Bi Rabbi sama Rabbin Nas. Bi Rabbin Nas. Ya, Bu. Saya ulangi ya. Jadi bi Rabbin Nas ini ada 3 kata. Bi sendiri dia kata depan yang 8 itu. Rabbi sendiri, An-nasi sendiri. 3 ya Bu ya, 3 kata ya di situ ya. Iya. Bi kata depan, Rabbi sendiri, An-nas sendiri. Sekarang bi Rabbi kita gabungkan. Bi kata depan, bi Rabbi menjadi susunan kata depan. SKN nih, bi Rabbi ini SKN. Bi Rabbi. SKN, bi Rabbi ini SKN. Bi yang ini kenapa bunyinya Rabbi I? Karena ada kata depan. Dia mewajibkan Rabbi berbaris kasrah. Sudah? Kita pisah lagi. Sekarang tinggalkan bi yang pertama. Masuk, Rabbinya masukkan ke An-nas. Rabbinas. Tanpa bi yang pertama ya Bu. Rabbinasnya aja. Rabbinasnya aja. Rabbinas ini, Rabbinya nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Masuk ke alif lam dan kasrah di akhir menjadi kata majemuk. Jadi bi Rabbi susunan kata depan. Rabbinas kata majemuk. 2 di situ susunannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Bisa dipahami Bu, nanti direnungkan nggak apa-apa, nanti kalau masih bingung nanti tanya lagi. Iya Bu, makasih. Direnungkan dulu. Silakan, masih ada yang mau bertanya untuk kata majemuk, ada Bu Febri? Ya, saya Ustazah. Halo Bu Febri, apa kabar nih Bu Febri? Alhamdulillah. Udah pulang ke rumah nih atau masih di rumah sakit? Baru nyampe gantian piket Ustazah. Masih di rumah sakit ya, itu cucunya. Ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nih maaf tadi lupa ya untuk teman-teman yang sedang sakit, yang
sedang dapat ujian dari Allah, Bunda Fit ya yang di Florida ya. Mudah-mudahan cepat kembali ke rumah ya Bunda Fit. Doa kami semua nih di kelas Azharia untuk Bunda Fit di California. Rupanya bencana alamnya juga luar biasa di sana. Ya, kami semua dari sini berdoa, semua teman-teman yang sedang dapat ujian dari Allah, mudah-mudahan itu meningkatkan keimanan kita dan mudah-mudahan segala kesulitan segera berlalu ya. Ya, amin. Baik, silakan Bu Febri. Ustazah, pertama tadi kan hari ini Ustazah judulnya mengulang untuk terutama santri-santri yang baru. Ya, sehingga Ustazah kan menerangkan tentang kata majemuk. Jadi tadi Bunda Nuri itu sehingga bingung karena B-nya itu kan masuk. Ya, jadi saran kami kalau memang tadi concernnya hanya menerangkan kata majemuk, sebaiknya yang bi rob binas ini seperti yang lalu saja jangan dimasukin dulu. Seperti waktu kami dapat yang pertama dulu. Nah, itu pertama. Nah, kedua, kalau sudah dimasukkan begini, kami izin bertanya, cara mengartikannya bagaimana? Apakah birobinya dulu atau langsung birobinas cara mengartikannya Ustazah? Terjemahnya. Demikian. Terima kasih. B ini kan kata depan ya. B ini kata depan ya. Ini bawa turun ini. Di mute ya. Kohos tolong dibantu. Kohos tolong dibantu ya kohos. Kesolat macet tadi. Iya, Bu Febri saya kepedean. Saya pikir santri udah paham semua gitu ya. Kalau yang lama mungkin sudah paham Ustazah. Ya. Ya. Oke, itu juga bagus untuk masukan untuk saya memberikan pelajaran berikutnya. Saya udah pede, saya pikir udah ngerti semua karena udah hafal dengan kata depan gitu. Nah, jadi mengartikannya tetap ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Kan di sini bi artinya dengan ya. Dengan Tuhan manusia, bukan Tuhan yang manusia, tetap Rabbin nas, Tuhan manusia. Tuhan milik manusia. Di sini kan litamlik. Untuk pemilikan. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Dalam bahasa Indonesia nggak cocok ini diartikan dengan. Jadi artinya mengikuti bahasa Indonesia. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung. Berlindung biasanya bagaimana bahasa Indonesia? Kepada kan? Nah, jadi di sini kita artikan kepada. Kepada Tuhan manusia. Bukan kepada Tuhan yang manusia. Karena menerjemahkan kata majemuk tidak ada sisipan apa-apa. Adapun bi, dia punya makna sendiri, tetap diartikan sebagaimana artinya. Ya, jadi katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Tidak merubah arti Rabbin nas. Tetap artinya Tuhan manusia tanpa sisipan apa-apa. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Kita lanjut ya. Ya, Ustaz. Masih ada satu ayat lagi nih. Udah lama. Satu ayat lagi yang sudah selesai, rasanya ditutup barangkali. Untuk ayat ini kita masih ada latihan sedikit nih. Tinggal setengah jam untuk pelajaran berikutnya. Silakan yang resennya menemukan di sini kata majemuk. Resen dulu. Siapa yang bisa menemukan kata majemuk di surat An-Nasr? Iwafat. Siapa? Ibu apa? Ibu Mulyana, silakan Bu Mulyana. Di unmute dulu Bu, speakernya Bu. Baik, Bu Sada, mohon maaf lupa. Terima kasih Bu Sada. Untuk ayat pertama di situ tertera Nasrullahi, yaitu mungkin kata Nasrul, betul sekali Ibu. Terangkan Ibu kenapa Ibu bilang itu kata majemuk. Ya, ini terdiri dari dua kata. Yang kita cermati dulu mungkin kata yang kedua. Di sini ada alif lam, kemudian huruf terakhirnya adalah kasrah. Kemudian kita gabungkan dengan huruf pertama. Nasrul memang tidak ada mungkin tanwin seperti itu, tapi kita berasumsi bahwa yang ini adalah isim juga gitu ya, Bos Ustazah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kedua kata ini adalah kata majemuk. Yang menerjemahkannya itu artinya tidak ada sisipan kata apapun, langsung artinya pertolongan daripada Allah tadi. Pertolongan Allah maksudnya. Pertolongan Allah. Masya Allah. Allah ista'alaik Bu Mulyana. Udah mantap ya Bu Mulyana. Lanjut. Siapa lagi yang bisa menemukan kata majemuk dalam surat An-Nasr? Ya, saya Ustazah.
Ya, silakan Bu Febri. Ya, di ayat kedua Ustazah. Ya. Dinillahi. Dinillahi, terangkan Bu Febri. Ya, pertama pada ayat isim pertama tidak ada alif lam dan tidak bertanwin. Yang kedua, isim kedua adalah ada alif lam dan kasroh. Jadi menerjemahkannya langsung agama Allah. Masya Allah, sudah mantap-mantap semuanya ini. Ya, baik kita lanjut. Ini wara'aitan nasa. Apakah ini kata majemuk? Silakan raise hand. Silakan, siapa yang mau menjawab ini wara'aitan nasa kata majemuk atau bukan? Ada Ibu Isfa. Iya Bu Isfa. Wara'aitan nasa bukan kata majmuk karena ra'aita itu fi'il. Bu, kita belum belajar fi'il. Ibu udah belajar fi'il. Di sini murid-murid belum belajar fi'il. Kita belajar tentang isim. Ya Ustazah, bukan kata majmuk. Kenapa? Karena tidak kata anasa, bukan anasi. Nah, itu salah satu. Jadi kita belajar tentang pelajaran kita. Orang kita belum kenal fi'il kok. Kita belum belajar fi'il di sini. Kita belum belajar kata kerja, belum belajar fi'il fa'il, belum. Yang kita tahu aja, yang kita pelajari aja, ya. Apa tandanya ini bukan kata majemuk? Karena anasa, bukan anasi. Ya udah nggak usah pikirin lagi yang sebelumnya. Ya kan? Ada alif lam. Ya, oke, ada alif lam. Tapi huruf terakhirnya bunyinya apa? Sa, bukan si. Berarti bukan kata majemuk. Walaupun kita belum belajar fi'il, kita sudah bisa memastikan bahwa susunan ini bukanlah kata majemuk nih. Sa ini yang menjadi urusan. Jadi kalau Ibu bisa menjawab karena yang sebelumnya itu fi'il, yang belum belajar fi'il gimana? Ya, kita berlatih dengan pelajaran kita. Ya, karena sa ini kita sudah bisa memastikan bahwa ini bukan kata majemuk. Jelas ya semuanya ya, Bapak Ibu, santri-santri semua. Wara'aitan nasa bukan kata majemuk karena sa-nya itu sendiri tidak berbaris kasrah, berbunyi A, bukan berbunyi I. Sudah tutup, tidak perlu lihat-lihat yang lain lagi, nggak perlu lihat alif lamnya lagi, nggak perlu lihat lagi kata-kata yang pertama. Karena barisnya udah sa, berarti bukan kata majemuk. Jelas ya? Jelas. Ya, ini udah selesai. Ya, silakan yang mau bertanya supaya ada waktu untuk pelajaran yang berikutnya nih. Saya Ustazah. Iya, silakan Bu Yusnimar ya. Dibuka videonya, Bu. Wara'aita itu kan ada huruf jar di situ ya. Wara'aita. Yang mana huruf jar? Tidak ada enggak itu ya. Kenapa enggak kasroh gitu? Yang mana yang huruf jar, Bu? Bukan huruf jar ya. Wara'aita. Bukan huruf jar. Termasuk terjemahan wara'aita ya. Asal katanya apa itu Ustazah? Ini kita belum belajar, makanya kita sekarang melatih dengan yang sudah kita pelajari biar mantap ya. Wara'aita ini saya belum mau terangkan di sini ya, nanti malah bingung ya. Bukan pada tempatnya saya menerangkan ini. Saya ingin semua fokus kepada kata majemuk yang akhirannya i. Iya Pak. Kita fokus kepada kata majemuk yang akhirannya i ya. Selain i berarti bukan kata majemuk. Cukup ya untuk kata majemuk. Masih ada yang mau bertanya tentang kata majemuk aja? Ibu Andrianti mau bertanya tentang kata majemuk? Silakan. Arfa Qasim, silakan bertanya tentang kata majemuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pelajaran ini Ustazah, saya cuma mau bertanya, apakah ciri-ciri atau tanda daripada kata kedua daripada kata majemuk ini Ustazah harus mempunyai alif lam dan harus patah. Harus mempunyai kata keduanya maksudnya atau isim harus dia kasrah dan mempunyai alif lam di awalnya.
apakah sudah baku itu Ustazah? Iya, ini saya katakan kita belajar step by step ya Pak. Ini bentuk kata majemuk yang ada alif lam dan kasroh. Ya. Yang maknanya tamlik. Ya. Nanti ada lagi maknanya lain lagi. Oh. Jadi kalau bukan ada alif lam dan ada kasroh, berarti maknanya beda lagi. Oh iya Bunda, ya Ustaz. Jadi dia bisa jadi nanti, saya mau kasih contoh aja ya. Misalnya, rajulu mururin. Ya, mururin itu bukan ada alif lam. Tapi dia tetap kata majemuk. Yang lain nggak usah dengerin dulu, takut pusing, takut bingung. Itu artinya rajul mururin itu artinya polisi lalu lintas. Jadi rajul itu tidak harus diartikan selalu laki-laki. Rajul mururin polisi lalu lintas, ya kan? Ada rajulu is'afin, ada rajulu a'malin, ada rajulu siyasatin misalnya. Rajulu a'mal artinya businessman. Rajulu siyasi artinya politikus. Satu arti, padahal dua kata. Itu namanya taksis. Di sini namanya tamlik. Milkiyah. Bukan idhofah. Ya, jadi satu dulu Pak, kita fokus kepada idhofah yang ada alif lam dan huruf terakhirnya kasroh. Supaya kalau ini sudah dikuasai dengan sepenuhnya dan memahami maknanya, baru kita masuk lagi ke model yang lain. Oh ya, terima kasih Ustazah. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan tentang kata majemuk? Kalau tidak, kita lanjut dengan pelajaran berikutnya. Ini nggak kebagian waktunya. Rupanya kata majemuk ini lumayan makan waktu ya. Kita lanjut dengan pelajaran coba di-share dulu ya. Oh, ini masih kata majemuk lagi nih. Coba ini. Nah, ini latihan bersama ya. Kita masuk ke pelajaran ini. Ini kita lanjut ya, surat Al-Buruj kemarin. Kemarin kita sudah selesai 6 ayat. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Nah, sini boleh resen lagi nih. Ada berapa kata yang bisa kita identifikasi dari pelajaran yang sudah berlalu. Yang belum dipelajari nggak usah. Yang sudah dipelajari aja kita baru belajar tentang isim. Langsung aja, siapa yang mau bicara, siapa yang bisa menemukan? Di ayat 7 aja dulu. Iya, Bu Adrianti ada Bu? Kata-kata apa? Oh, salah Bunda, tadi mau tanya tadi Resan Bunda. Yang ini ada yang mau bisa memberikan? Ayat Ustazah. Iya, silakan Bu Febri. Ayat pertama yaitu syuhudun. Syuhudun ya, udah belajar kita ya. Itu aja dulu, mau identifikasi dulu kan? Wahum belum, ala belum, ma belum, yaf'aluna belum, bil mu'minina kita juga belum ya. Syuhudun baru yang kita pelajari. Selanjutnya, siapa yang bisa mengidentifikasi? Apa kira-kira yang sudah kita pelajari di ayat ke-8? Al-Hamid. Iya, Pak Herman ya. Apa Pak Herman? Al-Hamid? Al-Aziz. Oh, kalau saya Al-Azizul Hamid.
Al-Azizul Hamid. Dia lengkapnya Pak bisa dilengkapi dari Billahil Azizil Hamid. Tapi kita sudah belajar, Allah kita juga sudah belajar ya kan? Billahil Azizil Hamid. Ada Ummu Afif, lanjut Ummu Afif. Identifikasi di ayat ke-9. Mulkus samawati. Mulkus samawati ya, mulkus samawati. Kata majemuk saja. Masya Allah. Lanjut dulu, satu lagi. Siapa? Allahu Azizul Al-Bartis ya. Ya. Ibu siapa nih yang bicara nih? Saya Bu dengan Bu Aan. Ya silakan Bu Aan. Allahil Azizi. Ayat ke-9 Bu. Saya sudah mulkus samawati. Sudah 9 satu. Al-Azi. Sesudah mulkus samawati Bu. Al-Azi sebelumnya. Ya, Al-Azi bisa kita katakan itu isim ya. Ada alif lam. Mulkus samawati sesudahnya Bu. Al-Ardi. Oh iya, Al-Ardi. Bisa kita sambungkan ya. Tadi saya lupa belum menyambungkan. Tapi dalam pembahasan sudah saya sambungkan. Jadi setelah sambungkan mulkus samawati wal ardi ya Bu ya. Iya Pak. Iya, baik, yang terakhir satu lagi siapa? Ala kulli syai'in. Bisa. Siapa ya? Ala kulli syai'in saja. Dengan Arfa, siapa ini? Siapa? Arfa Ustazah. Arfa. Ya silakan Bu Arfa. Arfa Kasim Ustazah. Ya silakan Pak. Bapak silakan Pak Arfa Kasim. Ala kulli syai'in. Ala kulli syai'in. Kulli syai'in. Kulli syai'in. Ya, kulli syai'in boleh ya. Kulli syai'in belum Pak, belum masuk. Ala kulli. Masih bingung ya di sini? Masih bingung, nggak apa-apa. Jadi di sini kita ambil wallahu ala kulli syai'in syahid. Oh, satu kata. Satu ayat ini kita sudah kenal insya Allah semuanya ya. Nanti uraiannya seperti apa. Ya. Syuhud di atasnya ada fiil-fiil, ada kata-kata kerja kita belum belajar. Kata kerja yang kita kenal baru syuhud aja. Ya, yang lainnya billah al-azizil hamid, insya Allah ini udah mantap ini bapak-bapak ibu-ibu semua. Nah, isim-isim kembar, ada kata depan ya. Kemudian mulkus samawati pelajaran kita yang tadi kata depan ya kan. Wal ardi tinggal tambahkan wal ardinya, dan yang lain wallahu ala kulli syai'in syahid. Ada waktu ya, masih sedikit kita lanjut nih, kita mulai membahas tentang syuhud. Yang lain-lain jangan dulu, yang kita belajar aja. Sebenarnya kita belum waktunya praktek, ya kan? Tapi karena terlambat bukunya ini keuntungan sebenarnya. Fi kulli ta'khir khair. Kita praktekkan langsung ke dalam Al-Quran. Apa yang kita kenal dengan kata-kata syuhud ini? Ya, pertama adalah isim, kan kita udah kenal isim ya kan? Kata benda, isim syuhud. Tandanya apa? Ada tanwin. Itu pelajaran kita baru segitu aja. Artinya orang-orang yang menyaksikan atau para saksi. Ya, orang-orang yang menyaksikan atau para saksi. Ini doang nih dari sepanjang ini yang kita pelajari cuma syuhud, tapi kita harus pastikan pengetahuan kita tentang syuhud ini. Ya. Ini bikin penasaran ini Pak Erman. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita punya waktu 15 menit lagi. Kemarin pelajaran yang lalu kita udah belajar nih, ingat nih pelajaran kemarin. Ini saya kembali ke pelajaran kemarin, bukan yang sekarang nih. Wassama idzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Yang sudah kita pelajari syahidin, mashhudin. Ya, kemarin sudah diterangkan asal usulnya dari syahidah. Artinya telah bersaksi. Kemudian yashhadu, sedang atau akan bersaksi. Menjadi syahadah, isim kata dasar. Atau syuhudan, isim kata dasar sama artinya. Artinya kesaksian. Ini adanya di mana? Di kamus. Ya.
Di kamus tidak ketemu nih syahidin, kadang tidak ditulis. Masyhud juga jarang ditulis. Semakin kecil kamusnya, semakin kurang kata-katanya. Tapi kita sudah belajar, ya. Kita bisa bikin syahidun ini fa'ilun, sama kan? Ada polanya, syahidun fa'ilun, artinya pelaku, ya. Yang artinya apa? Yang jadi kalau syahidun, syahidah telah bersaksi, syahidun yang menyaksikan. Syahidun yang menyaksikan atau orang yang menyaksikan. Kalau masyhudun ada polanya juga, ya kan? Maf'ulun, kita sudah belajar ini. Artinya yang disaksikan. Jadi kan di kemarin kan sudah kita artikan ini. Demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari yang telah dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi syahidun yang masyhudun yang di. Pelajaran yang lalu, ya, jelas ini sudah dicatat kemarin. Sekarang kita lihat pelaku dan pelengkap dari syahidah. Ulang lagi, syahidah artinya telah menyaksikan. Yashhadu sedang atau akan menyaksikan. Syuhudan atau syahadatan kesaksian. Ini adanya di mana? Adanya di kamus Mahmud Yunus atau di Al-Munawi. Kemudian masuk lagi kata-kata syahidun yang menyaksikan. Dari mana datangnya kata-kata syahidun ini? Dari pola. Polanya fa'ilun. Dari syahidah tinggal ditambah alif aja sesudah shin menjadi syah. Kemudian sebelum terakhir barisnya kasroh, syahidun fa'ilun. Jadi pelaku. Kita tahu ketemu tadi syahidun. Sekarang masyhudun. Dari mana datangnya masyhudun? Ada polanya juga, maf'ulun. Artinya yang disaksikan. Syahidun yang menyaksikan, masyhudun yang disaksikan. Jelas ya sampai di sini? Kita lanjut penggunaan kata ini penting ya. Jadi jangan cuma tahu kata-kata, tapi digunakannya kapan, di mana. Ini perlu buat kita yang belajar bahasa Arab. Karena kata yang di dalam kamus itu kita belum tahu digunakan untuk apa aja. Maka harus kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari orang Arab. Ya. Syahidun tadi apa? Syahidun bentuk tunggal ini. Syahidun. Kalau kita udah ketemu isim itu ada tunggal pasti ada jamak. Syahidun artinya seorang saksi. Syuhudun jamak. Artinya beberapa orang saksi. Ya, di mute dulu, dengar dulu, nanti boleh bertanya. Jadi syahidun seorang saksi tunggal dia. Syuhudun jamak beberapa orang saksi. Kemudian syahid. Pernah dengar kata-kata syahid? Tolong ya di mute dulu. Syahid, pernah dengar kata-kata syahid? Ini dipakai dari kata-kata syahidah itu artinya ini bentuk tunggal. Artinya orang yang mati syahid. Syahid, ya. Itu tunggal. Jamaknya apa? Syuhada. Ya. Yang pernah ke Mekah, ke Madinah, ziarah ke makam syuhada. Makam para beberapa orang yang mati syahid, para syuhada. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia syuhada itu orang yang mati syahid. Di Madinah itu ada makam Sayyidina Hamzah, itu makam para pahlawan dalam peperangan Uhud dan perang Badar. Itu dimakamkan di situ, namanya kuburan para syahid, syuhada. Jadi para atau beberapa orang yang mati syahid. Kalau syahid satu saja. Di samping syahid, syuhada, syahidah ini digunakan juga untuk syahadah.
Syahadah itu artinya kan kesaksian tadi ya. Dalam penggunaan sehari-hari syahadah itu dipakai untuk kata-kata ijazah, sertifikat, akte, dan bentuk-bentuk penghargaan disebut syahadah. Contohnya syahadatul milad. Artinya akte kelahiran. Syahadatul wafah. Artinya akte kematian. Ya, jadi dari kata-kata syahidah ini kita sudah mengenal bentuk-bentuknya dan penggunaannya. Syahid, orang yang bersaksi di mahkamah namanya syahid. Kalau orangnya banyak namanya syuhud. Orang yang meninggal di jalan Allah namanya syahid. Panjang, lihat beda. Syahid beda dengan syahid. Beda arti, beda panjang, bacanya beda artinya. Syahid, seorang saksi. Syahid, seorang yang mati syahid. Sama dengan wahid, artinya satu. Kalau wahid, panjang pakai ya, artinya satu-satunya. Syahid, tunggal, satu orang. Kalau banyak, syuhada. Sama dengan alim, orang pintar, jamaknya ulama. Ya, syahid, syuhada, alim, ulama. Penggunaan lain dari kata-kata syahidah, syahadah. Biasa digunakan sehari-hari, yaitu untuk ijazah, sertifikat, akte, itu disebut juga syahadah. Jadi kalau kita sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, dapat syahadah, dapat ijazah, dapat sertifikat, itu namanya syahadah dalam bahasa Arab. Termasuk syahadatul milad, akte kelahiran, syahadatul wafa, akte kematian, dan berbagai bentuk kesaksian. Ini kan sebenarnya kesaksian ya. Syahadatul milad kesaksian tentang seseorang lahirnya kapan. Syahadatul wafa kesaksian tentang seorang meninggalnya kapan. Maksudnya disebut akte kematian. Jadi syahadah ini asal usul ke artinya kesaksian, tapi sudah menjadi bahasa sehari-hari di Indonesia, ijazah, sertifikat, akte. Dalam bahasa Arab semuanya syahadah. Syahadatul takharrud misalnya. Ya, syahadatul milad, syahadatul wafa, syahadatul tafawwu, syahadatul takbir. Itu semua pakai kata-kata syahadah. Ya, jadi punya pengetahuan tentang penggunaan sebuah kata. Bukan semua kata yang ada di kamus artinya udah sebatas itu aja. Kita perlu tahu di dalam masyarakat Arab tuh kata-kata itu digunakan untuk apa. Ya, ini menambah pengetahuan Bapak Ibu semua. Kita lanjut, kita masih punya waktu 5 menit. Lanjut dengan pembahasan kita, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini cara mengartikan. Kalau lihat, kita mengartikan secara harfiah dulu, secara letterlek. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minin, dengan orang-orang misalnya, ya, harusnya dengan orang-orang asal katanya. Yang beriman, syuhud adalah saksi-saksi. Ini arti secara letterlek, arti secara harfiah dalam susunan bahasa Arab. Dalam susunan bahasa Indonesia nggak bisa dipahami seperti ini. Sebab dalam bahasa Indonesia, subjek predikatnya berbeda dengan susunan bahasa Arab. Kita lihat. Hum syuhudun. Sebenarnya ini kan ada 3 penggali. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun. Kita tinggalkan dulu ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Hum syuhudun. Mereka itu, ini bentuknya apa? Subjek, predikat. Hum, mereka subjek nih. Kita belum belajar subjek, tapi ini karena kita harus mengartikan ini subjek. Domir atau kata ganti bisa jadi subjek. Hum, mereka, syuhudun. Artinya mereka itu saksi-saksi. Arti aslinya. Mereka itu saksi-saksi. Ya, sesuai dengan kaidah pelajaran yang kita pelajari untuk subjek dan predikat, ada kata-kata itu. Mereka itu adalah saksi-saksi atau mereka itu saksi-saksi.
sesuai dengan kaidah yang kita pelajari. Selanjutnya, dan mereka, maksudnya penggali parit itu adalah, ya, ini subjek predikat kan harus ada kata-kata itu ya, adalah saksi-saksi atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Setelah kita masukkan itu, kita lihat lagi selanjutnya, mereka penggali parit itu adalah orang-orang yang menyaksikan. Syuhud ini kan orang-orang yang menyaksikan. Ya. Mereka penggali parit itu adalah orang-orang yang menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Asal arti ini ya, karena syuhud kan orang-orang yang menyaksikan. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam terjemah Al-Quran, mereka penggali parit itu menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Jadi seakan-akan syuhud ini kata kerja. Padahal syuhud ini adalah isim, kata benda. Seharusnya dalam menerjemahkan adalah orang-orang yang harus dimasukkan supaya jelas, karena ini bentuknya subjek predikat. Subjek predikat itu bentuknya statement, pernyataan. Jadi kalau pakai kata kerja tidak menjadi statement dianya, tidak menjadi pernyataan. Nah, kenapa kita harus memahami bagaimana menerjemah kata kerja dan kata benda, kata sifat ke dalam bahasa Indonesia yang tepat, sehingga makna dari ayat-ayat itu tidak kemana-mana sesuai dengan tujuan. Di sini kan tegas sebenarnya disebutkan bahwa mereka itu terhadap apa yang dilakukan terhadap orang-orang beriman menjadi saksi, jadi para saksi. Jadi kan cerita tentang penggali parit yang diperintahkan oleh seorang raja untuk membakar di dalam parit itu orang-orang yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, yang beriman kepada Allah. Ini kejadian yang paling kejam, ya, kisah Ashabul Ukhdud, kejadian yang paling kejam, di mana seorang raja yang berkuasa mengaku dirinya Tuhan, dan orang-orang yang tidak mau menyembah dia, bahkan beriman kepada Allah, itu langsung dibakar di dalam parit dan disaksikan oleh orang-orang yang menggali parit tersebut. Ini kisah yang sangat memilukan. Ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, kekafiran mereka terhadap Allah sangat luar biasa. Ini waktu kita sudah habis. Ini panjang lagi uraiannya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan ini, karena kita nanti ada kelas sambah. Ya, teman-teman kecil kita, sahabat kecil kita udah nunggu ini. Ya, Umu Afif, gimana Umu Afif? Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sudah menunggu di kelas sambah. Mereka nunggu-nunggu hari Sabtu, kapan datangnya hari Sabtu. Nah, kalau ada yang mau bertanya untuk di sini juga boleh, silahkan. Atau nanti sekalian kita lengkapi. Cukup sekian. Cukup sekian ya. Yang penting hari ini dikuasai kata majemuk. Ya, ini kan praktek memahami Al-Quran dengan teori yang kita buat, dan memahami betul-betul asal-usul dari sebuah kata, dan juga termasuk penggunaan kata tersebut dalam kehidupan masyarakat Arab sehari-hari. Begitu ya Bapak Ibu, santri-santri semua, mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Mengingat waktunya sudah habis dan juga kita nanti akan masuk ke kelas berikutnya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya di luar pelajaran, kita masih Umu Afif, kita masih menerima ya, karena ini banyak permintaan dari teman-teman untuk Azariyah. Sebenarnya saya dari waktu itu sudah bilang tutup aja gitu, kasihan yang ngikutin belakangan, takut nggak bisa ngikutin, akhirnya nganggap pelajaran ini susah, atau nganggap belajar Al-Quran itu tidak menyenangkan gitu. Kita kan ingin yang belajar Al-Quran ini merasa enjoy, dan kemudian seperti Pak Irman tadi,
harusnya kita ini candu ya dengan Al-Quran itu. Itu kalau udah sampai candu dengan Al-Quran tuh udah hidayahnya udah tinggi itu. Ya, karena kita udah nggak bisa lepasin lagi itu Quran gitu. Nah, jadi kita terpaksa menerima teman-teman yang baru bergabung kok asal mau mengikuti gitu ya. Tidak menuntut harus mengerti semua dari awal. Karena setelah buku keluar, kita akan belajar dari buku. Belajar dari buku itu berarti belajar dari awal. Nah, begitu juga untuk kelas Samba. Ya, di sini masih ada yang mau bergabung. Kita juga akan bawa terus pelajaran itu ya. Sampai bisa dan sampai menjadi milik gitu. Saya luar biasa juga melihat anak-anak di kelas Samba, mereka udah bisa membaca huruf gundul, bisa membaca angka tanpa rasa beban sama sekali. Itu yang kita harapkan. Kita kan, saya sampai sekarang dengan bahasa asing itu masih merasa beban. Coba kita lihat anak-anak. Dia bicara seenaknya aja, nggak merasa beban apa. Karena mereka nggak pakai jaim gitu. Nggak pakai takut salah gitu. Jadi spontanitas saja. Jadi luar biasa nih anak-anak. Kita juga harus menyiapkan waktu dan tenaga juga untuk mereka. Jadi begitu ya ibu-ibu semua. Ini nampaknya tim kita sedang sibuk banget, terutama Ibu Rina. Mohon doanya, Ibu Rina sedang dalam kesibukan. Mudah-mudahan nih ada acara besar, dia mau mengadakan acara, mudah-mudahan berjalan lancar. Dan juga yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang sedang mendapat kesulitan mudah-mudahan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, santri-santri yang dirahmati Allah, kita baca istighfar 3 kali, kemudian kita tutup kelas kita ini dengan baca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya ucapan saya yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu dan santri-santri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.